Kak, aku mau banget deh belajar investasi, tapi sayangnya aku tidak punya banyak uang seperti orang luar di sana. Eits, jangan berkecil hati dulu ya guys, karena di zaman modern ini kita bisa berinvestasi tanpa harus memiliki uang yang banyak loh. Dengan uang yang hanya 1 juta rupiah, kamu bisa berinvestasi di banyak tempat loh. Yuk kita bahas tips dan trik cara berinvestasi dengan budget yang terbatas ya guys. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar fakta ekonomi dan keuangan yang menjadi lebih mudah dipahami, wajib banget nih buat subscribe channel Faktonomi, mengungkap fakta ekonomi dan keuangan. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menetapkan tujuan investasimu. Apakah kamu ingin berinvestasi untuk jangka panjang seperti bertujuan untuk pendidikan anak-anak, mempersiapkan pensiun, atau berinvestasi jangka pendek, misalnya untuk liburan? Mengetahui tujuan Anda akan membantu kamu memilih jenis investasi yang sesuai. Uang dingin yang dimaksud di sini itu bukan literally uang yang dimasukin ke dalam kulkas ya guys. Melainkan uang yang tidak akan digunakan dalam waktu yang cukup panjang. Contoh mudahnya adalah dana tabungan di bank. Jadi jangan gunakan dana yang rencananya akan dipakai dalam jangka waktu dekat. Misalnya uang biaya SPP sekolah anak, atau uang untuk biaya cicilan rumah dan mobil. Sebelum memutuskan untuk investasi, direkomendasikan bagi kamu untuk memiliki dana darurat terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu, dana darurat adalah dana khusus yang kita pakai jika misalnya amit-amit kita keluar dari pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan lagi. Dana darurat sendiri jumlahnya berdasarkan pengeluaran rata-rata kita selama 1 bulan, dikalikan minimal 6 bulan. Lebih bagus kalau dana darurat bisa disiapkan untuk 24 bulan. Tapi karena kita sedang membahas investasi untuk pemula, memiliki dana darurat 6 bulan adalah hal yang paling realistis. Nah, tujuan investasi sudah ada, dana darurat sudah ada, dan uang dingin sudah siap. Maka tujuan selanjutnya adalah mulai berinvestasi nih. Karena masih pemula, kita bisa mulai menginvestasikan dana kita di instrumen investasi yang memiliki risiko rendah. Yang paling direkomendasi itu adalah reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang adalah instrumen investasi yang paling stabil, meskipun memberikan keuntungan yang tidak begitu besar dibanding instrumen investasi lainnya, tetapi lebih aman dari resiko guys. Ya, sejalan dengan istilah high risk, high return, low risk, low return. Sepuluh sampai 20 tahun lalu, kalau kita mau berinvestasi, misalnya di pasar saham, kita wajib tuh daftar secara langsung ke broker-broker yang ada. Lalu harus melalui syarat dan ketentuan yang ketat, dan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi, di era digital ini kita cukup dengan download aplikasi atau mendaftar di website broker digital. Kamu dapat mulai berinvestasi dari kenyamanan rumah kamu sendiri loh. Biaya transaksi jual belinya juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan jasa broker konvensional. Rupiah Cost Averaging atau RCA adalah nama metode yang terinspirasi dari DCA, singkatan dari Dollar Cost Averaging. RCA sendiri adalah strategi investasi di mana seorang investor secara teratur dan konsisten membeli aset dalam jumlah tertentu tanpa memandang harga pada saat itu. Strategi ini berfokus pada pembelian aset pada interval waktu tertentu, seperti bulanan atau kuartalan. Konsep ini adalah bagian dari pendekatan jangka panjang dalam berinvestasi,
Dan tujuannya adalah untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar dan mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik seiring waktu nih guys. Mimin juga pakai teknik DCA ini untuk menabung rutin. Karena setelah dihitung-hitung menabung rutin di saham itu jauh lebih menguntungkan daripada menabung biasa di bank guys. Nah, diversifikasi ini salah satu poin paling penting guys bagi kamu yang baru mulai berinvestasi. Sederhananya, diversifikasi adalah memecah instrumen investasi kamu menjadi banyak bagian. Dengan begitu, tujuannya adalah untuk menciptakan portofolio yang lebih seimbang dan kurang rentan terhadap naik turun yang tajam dari suatu instrumen investasi atau sektor tertentu nih guys. Bahasa kerennya itu, jangan menempatkan semua telur dalam satu keranjang, karena resiko pecah dan rusak kan, hehe. Teman-teman, memulai investasi dengan budget terbatas bukanlah hal yang sulit. Dengan tekad, edukasi, dan langkah-langkah bijak, kita semua bisa membangun masa depan finansial yang lebih baik. Jadi jangan menunda-nunda lagi, mulailah perjalanan investasi Anda hari ini. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kamu ya. Kami akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.